Burkina Faso kembali menjadi sorotan dunia setelah pemerintah mengonfirmasi adanya serangan dadakan di malam hari menggunakan drone yang berlangsung selama kurang lebih 12 menit. Serangan ini tidak hanya mengejutkan warga setempat, tetapi juga langsung memunculkan tanda tanya besar mengenai siapa dalang di balik operasi berteknologi tinggi tersebut. Presiden Ibrahim Traoré dalam pernyataannya menegaskan bahwa peristiwa ini bukan sekedar insiden biasa, melainkan sinyal ancaman serius terhadap kedaulatan negara, terutama berkaitan dengan rencana pembangunan kilang minyak yang sedang digodok pemerintahannya. Di tengah kondisi geopolitik Afrika Barat yang terus memanas, serangan drone terhadap Burkina Faso menambah daftar panjang dinamika keamanan yang semakin kompleks. Wilayah ini selama bertahun-tahun dikenal rawan konflik, baik dari kelompok teroris, kepentingan asing, hingga rivalitas antar negara. Namun, penggunaan drone dalam serangan ini membuat banyak pihak menilai ada keterlibatan aktor yang memiliki kapasitas militer canggih. Hal inilah yang membuat dugaan tak hanya berhenti pada kelompok bersenjata non-negara, melainkan juga membuka kemungkinan campur tangan negara-negara besar yang merasa terganggu dengan arah kebijakan independen Traoré. Serangan yang terjadi pada malam hari itu berlangsung singkat, hanya sekitar 12 menit, tetapi efek psikologisnya begitu besar. Beberapa ledakan kecil terdengar di sekitar wilayah barat Ouagadougou, meski belum ada laporan pasti mengenai korban jiwa atau kerusakan parah. Pemerintah menegaskan bahwa sistem pertahanan udara mereka berhasil mendeteksi pergerakan drone tersebut, namun keterbatasan teknologi membuat penanganan belum optimal. Warga sekitar mengaku sempat panik karena mendengar suara dengungan rendah sebelum akhirnya terjadi ledakan. Banyak yang mengira awalnya itu hanyalah latihan militer sebelum akhirnya konfirmasi resmi keluar dari pemerintah. Traoré dalam pernyataannya tidak menuduh pihak tertentu secara langsung, tetapi ia menyebutkan bahwa timing serangan ini sangat mencurigakan. Hanya berselang beberapa pekan setelah pemerintahannya mengumumkan rencana besar pembangunan kilang minyak di Burkina Faso, sebuah langkah bersejarah yang bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar dari luar negeri. Kilang minyak itu diharapkan bisa menjadi simbol kemandirian energi Burkina Faso dan Afrika Barat. Namun proyek tersebut jelas berpotensi mengguncang kepentingan besar, terutama dari negara-negara barat yang sama ini menguasai jalur distribusi energi di kawasan. Kecurigaan muncul bahwa serangan drone bisa jadi merupakan pesan intimidasi agar Burkina Faso mengurungkan niatnya. Apalagi sejak Traoré mengambil alih kekuasaan, ia secara terang-terangan menolak campur tangan Prancis dan sekutunya dalam urusan dalam negeri. Ia juga semakin mendekatkan diri dengan aliansi baru bersama Mali, Niger, serta mitra non-barat seperti Rusia dan Tiongkok. Poros baru inilah yang kemungkinan besar membuat pihak-pihak tertentu merasa posisi dominannya terancam. Sejarah menunjukkan bahwa ketika sebuah negara kecil berusaha keluar dari bayang-bayang kekuatan kolonial, akan selalu ada upaya untuk menghambat langkah tersebut, baik melalui tekanan ekonomi, propaganda, hingga serangan militer terselubung. Pemerintah Burkina Faso memang belum berani menyebut siapa dalang serangan. Namun analis keamanan menilai kemungkinan besar ada 3 pihak yang bisa dicurigai. Kelompok teroris regional, perusahaan energi asing yang merasa kepentingannya terganggu, atau bahkan operasi bayangan dari negara besar. Fakta bahwa drone yang digunakan dalam serangan ini tergolong canggih menjadi indikasi kuat bahwa pelaku bukan sekedar kelompok bersenjata lokal. Penggunaan drone tempur memerlukan sumber daya besar, pelatihan, dan infrastruktur yang tidak bisa dimiliki sembarang pihak. Hal inilah yang memicu spekulasi bahwa ada tangan besar yang bermain di belakang layar. Bagi rakyat Burkina Faso, peristiwa ini semakin memperkuat keyakinan bahwa jalan menuju kemandirian memang tidak mudah. Selama puluhan tahun, negeri ini hidup di bawah ketergantungan pada kekuatan asing, baik dalam bidang ekonomi maupun militer. Setiap langkah keluar dari cengkraman lama selalu diiringi tantangan besar. Namun serangan drone justru menyalakan semangat baru di kalangan masyarakat yang melihatnya sebagai bukti nyata bahwa kebijakan Traoré benar-benar menyentuh kepentingan global. Dengan kata lain, jika tidak penting, maka tidak akan ada serangan sebesar ini untuk menghentikan langkah mereka. Reaksi masyarakat internasional pun beragam. Beberapa negara Afrika sahabat menyatakan solidaritas dan mengecam keras serangan itu sebagai bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan Burkina Faso.
Sementara dari pihak barat, tanggapan cenderung dingin dan minim pernyataan, seakan ingin menghindari tudingan keterlibatan. Media internasional pun lebih banyak menggunakan istilah serangan misterius, ketimbang berusaha menginvestasi lebih dalam asal-muasal drone tersebut. Hal ini menimbulkan tanda tanya, mengapa peristiwa sebesar ini tidak mendapat sorotan besar seperti biasanya? Apakah ada upaya untuk menutupi jejak pelaku sebenarnya? Kilang minyak yang disebut Traoré memang menjadi kunci penting. Burkina Faso selama ini mengimpor hampir semua kebutuhan bahan bakarnya. Dengan berdirinya kilang dalam negeri, negara itu akan menghemat miliaran dolar per tahun, sekaligus memperkuat posisi tawarnya di kawasan. Lebih dari itu, proyek tersebut diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan infrastruktur, dan memberikan harapan baru bagi rakyat. Namun jelas sekali proyek semacam ini akan memotong jalur keuntungan pihak-pihak asing yang selama ini diuntungkan oleh ketergantungan energi negara-negara Afrika. Maka tidak berlebihan jika Traoré mengaitkan serangan drone dengan upaya sabotase terhadap rencana kilang minyak itu. Pernyataan Traoré juga menunjukkan sikap tegasnya sebagai pemimpin muda yang tidak gentar menghadapi ancaman. Ia menegaskan bahwa Burkina Faso tidak akan mundur sedikit pun dari rencana pembangunan kilang minyak. Menurutnya, serangan justru memperlihatkan bahwa apa yang mereka lakukan benar-benar penting, karena jika tidak, musuh tidak akan repot-repot mengirim pesan intimidasi. Kalimat itu disambut tepuk tangan masyarakat yang mulai melihat Traoré sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme modern. Bagi mereka, meski serangan menimbulkan ketakutan, itu juga sekaligus membuktikan bahwa dunia luar mulai merasa terganggu oleh keberanian Burkina Faso. Dari sisi militer, serangan ini juga menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat sistem pertahanan udara. Burkina Faso memang tengah berusaha memodernisasi militernya, tetapi keterbatasan anggaran membuat proses itu berjalan lambat. Dukungan dari sekutu baru seperti Rusia bisa menjadi opsi untuk memperkuat pertahanan terhadap ancaman drone. Beberapa laporan menyebut bahwa ada rencana kerjasama teknologi militer yang memungkinkan Burkina Faso mendapat sistem anti-drone dalam waktu dekat. Jika itu terrealisasi, maka serangan semacam ini akan lebih mudah diantisipasi di masa depan. Serangan selama 12 menit itu mungkin tidak menimbulkan kerusakan besar, tetapi dampak politiknya luar biasa. Dunia kini melihat bahwa Burkina Faso menjadi target dalam percaturan global yang lebih luas. Negara ini yang selama bertahun-tahun dianggap hanya pion di Afrika Barat, kini tiba-tiba berada di pusat perhatian karena berani mengambil jalur independen. Traoré dengan segala keterbatasan negaranya justru berhasil mengubah Burkina Faso menjadi simbol perlawanan baru di Afrika. Dan serangan drone, entah dari siapa, hanya memperkuat simbolisme itu. Banyak pihak meyakini bahwa insiden ini hanyalah awal dari serangkaian ujian yang akan dihadapi Burkina Faso. Jika benar rencana kilang minyak terus berjalan, maka tidak menutup kemungkinan akan ada lebih banyak upaya sabotase, baik dalam bentuk serangan militer, tekanan ekonomi, maupun kampanye propaganda. Namun jika Traoré mampu bertahan, Burkina Faso berpeluang menjadi inspirasi bagi negara-negara Afrika lainnya untuk keluar dari ketergantungan lama. Dan pada akhirnya, serangan drone 12 menit di malam hari itu akan tercatat dalam sejarah sebagai momen ketika dunia sadar bahwa Burkina Faso bukan lagi negara kecil yang bisa dipermainkan sesuka hati.